Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto, owner Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas, tempatnya di atas. Oke, pada hari ini ya akan saya tutorialkan bagaimana cara mengenali hama trip ya. Hama trip ini dia sejenis kutu ya, sangat kecil sekali yang susah dilihat oleh mata telanjang, apalagi kalau umur udah 60 tahun ke atas ya. Saya yang umur 50 tahun aja kadang lihat, kadang kelihatan, kadang enggak. Nah, cara melihatnya seperti ini. Mendekat Mas Santo. Nah, ini contoh ya, daun yang terkena trip ya. Ini awalnya daunnya sehat seger seperti ini. Tahu-tahu kedepannya menjadi puret ya, warna saya. Puret nih nggak bagus ya. Ini contohnya nah. Menjadi puret atau mengkerut ya, seperti ini. Ya, ini ciri-ciri daun yang kena trip. Ini disebabkan banyak hal. Pertama karena cuaca, mungkin dari panas terus hujan terus medianya terlalu basah, atau biasanya kita memupuk kebanyakan unsur nitrogen, kebanyakan unsur nitrogen, pohon kurang sehat, akhirnya datang trip. Karena trip ini menurut para ahli-ahli pertanian itu dia menempel di daun, menyerap nutrisi menyerap nutrisi di daun, itu nitrogen yang diserap. Jadi makanan pokoknya dia nitrogen. Nah, cara mengecek dia ada trip atau tidak di pohon ini, nah itu dengan cara HP ya. HP dalam keadaan mati, kacanya terus kita taruh di atasnya, kita getak ya. Nah, kita getak sini. Cepat Mas Santo, kita lihat Mas. Nah, ini banyak sekali tripnya pemirsa ya. Ini dia berjalan-jalan nih. Ya, bisa dilihat agak dekat lagi biar kelihatan. Nah, dia jalan-jalan. Ya. Ini adalah namanya hama trip pemirsa. Oke. Nah, ini yang menyebabkan daun-daun kita ini mengkerut ya. Ini banyak sekali ya. Tadi dilihat di jalan ya, kita bisa pites ini. Nah, bagaimana cara penanggulangannya Pak? Nah, ini kalau saya sarankan untuk kena hama trip, udah saya coba berkali-kali ya, saya mencoba, artinya boleh Anda setuju atau tidak, itu kita semprot dengan gonta-ganti obat. Mungkin kita menggunakan Abasel ya, atau mungkin menggunakan Demolis, atau Samite 135, atau Purakon ya. Jadi jenis-jenis insektisida yang ada akarisida, ada tulisannya akarisida. Akarisida bukan berarti untuk akar percaya, tapi untuk jenis kutu-kutuan, bisa tungo, trip, kutu kebul dan sejenisnya, bisa menggunakan starban. Tapi nyemprotnya seyogianya malam hari pemirsa. Udah saya coba, kalau kita nyemprot pagi hari cenderung mungkin dia berterbangan ke sana kemari. Kalau malam hari gelap ya mungkin dia gak terbang atau efek lain yang menyebabkan dia mati pemirsa. Jadi kalau kita mau nyemprot dia ini yang kena trip ya, daunnya mengkerut, daunnya mengerucut, nggak sehat, seyogianya sore hari menjelang maghrib atau habis maghrib nggak apa, atau malam hari, itu sangat efektif. Pak, apakah boleh dicampur dengan fungisida, obat jamur seperti Natipo, Ridomilgol atau Amistar Top? Boleh, tapi kalau itu nyemprotnya pagi pemirsa, karena kalau untuk obat jamur itu sangat efektif di pagi hari ya, di pagi hari jam 8 jam 9, begitu siang harinya terik matahari itu otomatis jamurnya mati pemirsa, karena butuh bantuan sinar matahari untuk membunuh jamur. Tapi kalau insektisida ya, untuk insek itu bisa pagi dan bisa sore. Tapi kalau saran saya untuk jenis insektisida atau insek artinya serangga, itu yang bagus di sore hari atau malam hari pemirsa. Saya ulang lagi, pagi hari juga boleh ya, tapi kalau yang tidak saya sarankan siang hari, apalagi terik matahari. Kalau overdosis pupuk dia akan gosong. Nah Pak, berapa ukuran berapa mili ya ukuran untuk pohon anggur ya? Jadi anggur ini tidak sama dengan pohon lain seperti durian, kelengkeng, rambutan, mangga, dan jeruk dan sebagainya, jambu gitu ya. Kalau mereka itu overdosis pupuk nggak masalah, tapi kalau anggur bermasalah pemirsa. Makanya gunakan dari dosis yang paling kecil, mungkin dari 1 mili berbanding 1 liter air ya. 1 liter air itu identik dengan 1000 mili. Kalau enggak, dicoba yang dosisnya paling kecil dan sore hari tadi, karena kalau malam hari kan nggak ada matahari, otomatis daun tidak layu atau daun tidak gosong. Tapi kalau kesemprotnya perdosis pupuk, ciri-cirinya daun pinggirnya gosong atau layu. Nah, itu bisa disiasati setelah kita tahu dia perdosis obat ya, bukan pupuk, maksudnya perdosis insektisida dan fungisida, bisa disemprot air ya, disemprot air nanti dia akan sehat kembali. Oke, apabila kurang jelas bisa WA di saya 087 88 700 600 ya, ada di kanan bawah. WA atau telepon, kalau telepon saya jarang jawab misalnya karena banyak kesibukan, bisa di WA pasti saya balas. Atau datang langsung ke sini, mungkin mau cari bibit ya, bibit banyak pemirsa. Ya, itu Mas Piko sana nungguin bibit.
banyak pilihan bibit yang mudah berbuah bagi para pecinta yang belum cinta mau nyoba atau nambah varian lain ya, menambah bibit jenis-jenis baru atau jenis lawasan yang mudah berbuah dan manis. Monggo silakan, saya ulangi lagi, Jalan MKV 1 Gang Film nomor 9 RT 0 BRW 04 Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan ya, dengan saya Pak Suprianto dan rekan-rekan di banyak yang jaga, ada Mas Anto, Mas Bagas, Mas Yitno, Mas Hari, Mas Saiful, ada mas-mas yang lainnya. Oke, terima kasih. Apabila ada kekurangan atau mungkin ada yang lebih menemukan obat yang, Pak ini obat trip yang sangat bagus, bisa diisi ya di kolom komentar. Saya sangat terima kasih sekali saran dan usulnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggur merah susu beruang, jangan menyerah setelah berjuang. Yes.